Selamat datang di MTS Negeri 32 Jakarta Selatan. Madrasah di bawah binaan Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan ini tampak hijau dan sejuk. Meskipun berada di tengah pemukiman padat penduduk kawasan Jakarta, hampir seluruh area dipenuhi tanaman rindang yang menciptakan suasana belajar nyaman dan menyenangkan. Tak heran, madrasah ini memperoleh predikat sekolah unggulan bidang akademik tingkat nasional dari Kementerian Agama pada tahun 2021. Selain itu, banyak lulusan MTS Negeri 32 Jakarta Selatan diterima di berbagai sekolah unggulan baik tingkat provinsi maupun nasional. MTS Negeri 32 Jakarta Selatan diresmikan oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 Juni 2009. Berlokasi di Jalan Haji Liun, Petukangan Utara, madrasah ini membawa tradisi unggul dalam bidang akademik maupun non-akademik serta menghasilkan lulusan yang berkualitas, berprestasi, dan berakhlakul karimah. Kami memiliki program unggulan yang sangat dikenal masyarakat, antara lain Bina Prestasi Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Inggris, Riset, Robotik, dan Tahfiz. Selain itu, beberapa kegiatan penunjang lainnya. Dengan semangat melestarikan penghijauan serta menciptakan lingkungan belajar yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan, MTS Negeri 32 Jakarta Selatan terus bergerak menjadi sekolah adiwiyata. Kami keluarga besar MTS Negeri 32 Jakarta siap mencetak siswa-siswi berprestasi, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berbudaya lingkungan. Dalam mewujudkan sekolah adiwiyata, MTS Negeri 32 Jakarta Selatan melakukan koordinasi dan rapat bersama komite sekolah, guru, karyawan, peserta didik, tokoh masyarakat, serta menghadirkan narasumber untuk memperkuat program lingkungan hidup di madrasah. Berbagai upaya telah dilakukan. Di antaranya adalah pemeliharaan kebersihan kelas dan lingkungan madrasah, perawatan sanitasi, serta drainase secara rutin agar selalu terjaga dan berfungsi dengan baik. Dari upaya-upaya yang sudah kita lakukan ini, diharapkan agar semuanya bisa menumbuhkan kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Gerakan 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Reduce, mengurangi sampah. MTS Negeri 32 Jakarta Selatan menerapkan berbagai langkah untuk mengurangi sampah, seperti kampanye pengurangan penggunaan plastik melalui poster dan pengarahan di sela kegiatan pembelajaran. Madrasah juga menyediakan air minum isi ulang serta mengajak peserta didik membawa tempat makan dan minum yang dapat digunakan kembali. Budaya minum tanpa sedotan, makan tanpa sendok plastik, serta menghabiskan makanan dan minuman terus diterapkan. Kantin madrasah pun berupaya meminimalkan penggunaan plastik sekali pakai. Reuse, menggunakan kembali. Berbagai barang bekas dimanfaatkan kembali menjadi barang yang berguna, seperti botol plastik bekas sebagai media tanam, wadah alat tulis, serta pemanfaatan kertas bekas untuk pencatatan. Tersedia ruang khusus donasi barang bekas dan bank sampah sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.
recycle, daur ulang. Pemilihan sampah dilakukan secara rutin untuk diteruskan kepada pihak pengelola maupun pemulung. Sampah organik diolah menjadi pupuk kompos, sedangkan bahan-bahan tertentu didaur ulang menjadi produk yang lebih bermanfaat. Kegiatan penghijauan. Kegiatan penghijauan dimulai dari proses pembibitan, penanaman, hingga perawatan tanaman. Kegiatan penghijauan dimulai dari pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Rincian dari kegiatan ini ada proses pembibitan yang berupa persiapan media tanam, penyemaian biji tanaman, penyiraman tanaman, dan pemasangan label identifikasi. Kegiatan kedua adalah penanaman tanaman berupa persiapan lahan, pemilahan tanaman, dan pemberian pupuk dasar. Perawatan tanaman berupa penyiraman tanaman, pemangkasan tanaman, dan pemantauan kondisi tanaman. Tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk memulai proses pembibitan dan penanaman tanaman di lingkungan sekolah dalam rangka upaya meningkatkan kesadaran lingkungan. Konservasi air. Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, MTS Negeri 32 Jakarta Selatan melakukan berbagai upaya konservasi air. Assalamualaikum, halo semuanya. Saya Kak Isel Mamazia Muniroh dari Kadar Konservasi Air. Kali ini saya akan menjelaskan program kerja dan apa saja yang udah kita buat. Penasaran? Langsung aja kita lihat. Menggunakan air haruslah bijak. Salah satunya dengan menggunakan air secukupnya, mematikan keran saat tidak diperlukan, dan tidak boros saat menggunakan air. Maka dari itu, kami menghimbau para siswa dan siswi agar bijak dalam menggunakan air. Cara menghemat penggunaan air dapat kita lakukan dengan memanfaatkan air itu kembali. Limbah air wudhu adalah salah satu contohnya. Kita bisa menggunakan kembali limbah air wudhu tersebut untuk menyiram tanaman di sekitar kita. Selain pemanfaatan limbah air wudhu, kita juga melakukan pemanfaatan air AC juga loh. Air AC yang sudah kita tampung dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kamar mandi dan kegiatan yang lainnya. Konservasi energi. Upaya konservasi energi dilakukan dengan memanfaatkan cahaya matahari pada siang hari, menggunakan peralatan hemat listrik seperti lampu LED, mematikan dan mencabut alat elektronik saat tidak digunakan, serta melakukan perawatan instalasi listrik secara berkala. Konservasi Energi Madrasah Sanawiyah Negeri 32 Jakarta telah mengajak teman-teman semua untuk menempel stiker hemat listrik di dekat saklar, AC, dan peralatan elektronik lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penghematan energi. Program kami ialah 1 hari tanpa kendaraan bermotor. Kami adalah kader Adiwiyata bidang inovasi yang bertugas untuk membuat ide-ide kreatif dan menyalurkan aspirasi siswa sehubungan dengan menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Beberapa program kerja inovasi yang sudah berhasil kami lakukan adalah: yang pertama, mengembangkan inovasi berbasis lingkungan. Yang kedua, mengajak para siswa untuk menggunakan barang yang dapat digunakan berulang kali daripada menggunakan barang sekali pakai. Yang ketiga, manfaatkan sampel plastik yang tidak dipakai untuk membuat produk baru dengan teknik recycle. Ekoenzim. Cairan hasil fermentasi limbah dapur organik seperti kulit buah dan sayuran yang dicampur gula merah atau gula tebu. Cairan ini memiliki banyak manfaat dan dapat digunakan dalam rumah tangga, pertanian, hingga sebagai cairan pembersih yang membantu mengurangi bakteri dan jamur.
Berbagai ajang dan kegiatan lingkungan hidup juga aktif diikuti siswa dan guru MTSN 32 Jakarta, seperti lomba riset, poster, esai, lomba video, hingga lomba cerpen dan expo bertema isu lingkungan hidup. Ini adalah tabungan bank sampah, ya, tabungan bank sampah setiap kelas yang berhasil dikelola, lalu ditimbang oleh siswa dan disetor ke dinas suku dinas LHK Kecamatan Pesanggerahan. Setiap setoran itu mereka catat ada transaksinya. Transaksi ini transaksinya, begitu ya. Dan setelah kami hitung, kami rekap, terkumpullah dalam 1 tahun 2 ton sampah yang berhasil ditabung dan disetor sampah organik ke pihak. Melalui kegiatan ini, siswa belajar berpikir kritis, berkolaborasi, dan menciptakan inovasi nyata demi lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Uang ini masuk ke kas kelas masing-masing. Oh subhanallah. Kepedulian lingkungan di masyarakat. Budaya ramah lingkungan juga diterapkan di luar sekolah melalui kegiatan penanaman pohon, pengelolaan sampah, konservasi air dan energi, serta pemeliharaan kebersihan lingkungan sekitar. Saya ngasih gambar sebuah brosur tentang kelola sampah dengan 3L. MTS Negeri 32 Jakarta Selatan juga membangun jejaring kerja dan komunikasi adiwiyata melalui media sosial, grup WhatsApp, rapat rutin bersama komite dan pengawas sekolah, serta kerjasama dengan berbagai instansi termasuk bank sampah dan puskesmas. Kampanye lingkungan dilakukan melalui majalah dinding, poster, slogan, website, serta berbagai kegiatan edukasi lainnya agar budaya peduli lingkungan menjadi karakter seluruh warga madrasah. Dan kami sebagai kader adiwiyata bidang komunikasi, apa aja sih kegiatan yang kami lakukan? Yang pertama, mendokumentasi seluruh kegiatan adiwiyata. Terlihat beberapa siswa bekerja sama membuat poster bertema lingkungan hidup. Mereka menggunakan kertas gambar, spidol warna, dan cat untuk membuat poster yang menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, mempublikasi kegiatan melalui media sosial, web, dan mading madrasah. Ketiga, membuat video edukasi tentang lingkungan, seperti memilah tujuh kategori sampah dan cara menghemat listrik. Yang keempat, para anggota berkampanye tentang hemat energi dan peduli lingkungan kepada masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, membuat slogan dan poster tentang lingkungan hidup. Poster-poster tersebut berisi ajakan menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan merawat tanaman di sekolah. Para siswa tampak antusias berdiskusi serta saling membantu dalam menyelesaikan poster mereka. Kegiatan ini merupakan bagian dari program adiwiyata yang bertujuan menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan sejak dini. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semua warga sekolah semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih, hijau, dan sehat. Setelah membuat poster, kami memasangnya di dalam mading sekolah yang telah kami kelola dengan bahan bekas yang dapat didaur ulang. Melalui kegiatan adiwiyata ini, siswa dapat menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan menggunakan bahan bekas yang masih bisa digunakan, serta meningkatkan kreativitas siswa dalam menjaga lingkungan madrasah. Pemantauan dan evaluasi program peduli lingkungan hidup dilakukan secara berkala melalui forum rapat, diskusi, dan kegiatan evaluasi lainnya. Seluruh warga Madrasah MTS Negeri 32 Jakarta Selatan siap mendukung terwujudnya MTS Negeri 32 Jakarta Selatan sebagai sekolah adiwiyata.